Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamalia Fitriani dengan NIM C1F018020 Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi akad istisna. Yang pertama, pembahasan pengertian akad istisna. Istisna secara bahasa berasal dari kata sonah yang mempunyai arti membuat sesuatu dari bahasa dasar. Kata sonah mendapat imbuhan hamzah dan ta sehingga menjadi kata istisna. Istisna berarti meminta atau memohon dibuatkan. Ibnu Abidin menjelaskan istisna secara bahasa yaitu meminta dibuatkan suatu barang, yaitu meminta seorang pengrajin untuk membuat suatu barang. Secara lesikal dikatakan bahwa al-sana'ah berarti kerajinan, tulisan seseorang pengrajin dan pekerjaannya adalah seorang pengrajin. Lafaz sana'ah berarti pekerjaan seseorang membuat barang atau kerajinan. Jadi secara sederhana istisna boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak satu dengan seorang produsen, atau barang yang serupa sebagai pihak kedua agar pihak kedua membuatkan barang tersebut sesuai yang diinginkan pihak ke satu dengan harga yang disepakati antara keduanya. Kemudian jenis akad istisna. Istisna yang akad jual belinya dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan mustahni dan ihsani. Yang kedua, istisna paralel. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Kemudian dasar syariah. Dasar syariah di sini ada 3, Al-Quran, hadis, dan Al-Ijma. Menurut Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah 275. Dan hadis dari Anas radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan seakan-akan sekarang ini aku dapat menyelesaikan kemilau putih di tangan beliau. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan Al-Ijma, sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasar umat Islam secara de facto telah bersepakat merajut konsensus atau ijma bahwa akad istisna adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkari. Dengan demikian tidak ada alasan untuk melarangnya. Kemudian perlakuan PSAK 104 terhadap akad istisna. Jadi PSAK 104 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istisna. Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istisna, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasni dan penjual atau pembuat atau sani. Ilustrasi kasus akad istisna. Rumah apabila dipesan sesuai dengan keinginan Anda atau keinginan kalian termasuk dalam akad istisna. Misalnya ingin rumah dengan 3 kamar, desainnya minimalis dan ada kolam renangnya. Untuk memenuhi keinginan ini bisa memesan rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Pakaian, apabila Anda ingin memakai pakaian custom sesuai dengan selera, juga termasuk dalam akad istisna. Misalnya Anda ingin memesan bahan jersey sepak bola dengan desain sendiri untuk 40 orang. Sepatu, apabila ukuran sepatu jarang ada di pasaran, Anda pastinya akan memesan ukuran tersebut ke tukang sepatu. Dan apabila melakukan transaksi tersebut berdasarkan syariat Islam, hal tersebut termasuk dalam akad istisna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.